warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Wah, syukurlah kalau baik semua. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini adakah yang hadir semua? Hadir semua, Bu. Oh, syukurlah kalau hadir semua. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa dalam hati masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, minggu kemarin kalian masih ingat belajar tentang apa? Ekosistem, Bu. Ya, kalian masih ingat. Ya, ekosistem itu kan merupakan hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Jadi, apa saja sih yang termasuk di dalam ekosistem? Bebatuan, Bu. Bebatuan, 2 makhluk hidup, 3 tanah, 4 air, 5 siklus energi. Wah, kalian pintar, masih ingat. Ya, tepuk tangan semuanya. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari tentang siklus air. Nah, siklus air ini sangat berhubungan dengan siklus energi. Sama seperti yang kalian sebutkan tadi. Siklus energi yaitu energi matahari. Nah, siklus air itu bisa disebut dengan siklus hidrologi atau juga bisa disebut dengan daur air. Kenapa bisa disebut dengan siklus air? Karena proses siklus air ini terjadinya itu berulang-ulang atau berputar, sama halnya seperti roda yang berputar. Jadi, proses siklus air ini akan selalu terjadi. Lalu, proses siklus air ini diawali dari sinar matahari. Nah, seperti yang kalian ketahui, sinar matahari itu sifatnya panas atau dingin? Panas, Bu. Nah, sama seperti halnya yang kalian sebutkan. Sinar matahari ini menyinari seluruh permukaan bumi, termasuk air. Nah, lalu air yang ada di permukaan bumi ini mengalami penguapan. Kalau air yang penguapannya di laut itu disebut dengan evaporasi. Jadi, kalau penguapan yang ada di tumbuhan yaitu transpirasi. Terus, penguapan ini akan mengalami uap air. Lalu uap air akan naik ke tempat yang tinggi dan dingin, lalu berubah menjadi pengembunan, disebut dengan kondensasi. Lalu kondensasi ini akan berubah menjadi awan. Nah, seperti yang kalian lihat, awan di sini ada yang warna putih dan ada yang gelap. Nah, kalian lihat awan yang gelap ini itu dalamnya mengandung banyak butiran-butiran air. Nah, kenapa bisa gelap? Karena banyaknya butiran air, awan tidak dapat menampung air yang terlalu banyak. Jadi terjadilah hujan yang disebut dengan presipitasi. Nah, lalu air hujan ini, presipitasi ini berupa hujan es atau hujan salju. Nah, lalu air hujan ini akan turun ke permukaan bumi dan menyerap ke dalam tanah. Itu disebut dengan infiltrasi. Ini air yang menyerap ke dalam tanah itu akan berubah menjadi mata air. Dia akan ke tempat air laut, pergi ke tempat air laut lagi. Kemudian sebagian dari air hujan itu akan mengalir ke tempat permukaan bumi, contohnya sungai. Seperti yang kalian lihat, air hujan akan mengalir ke air laut. Nah, jadi proses siklus air ini akan selalu terjadi berulang-ulang kali.
Nah, yang pertama itu ya, air laut. Kemudian evaporasi, transpirasi, lalu kondensasi, presipitasi. Nah, ke air sungai, kemudian menyerap. Nah, itulah siklus air. Coba kalian lihat, ini adalah gambar hujan. Jadi, siklus air ini juga dapat mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup dan juga peristiwanya. Ya seperti ini tadi, yaitu hujan. Nah, adapun contohnya yaitu seperti ini air hujan, berarti curah hujan, suhu, kelembapan maupun iklim yang ada di permukaan bumi. Jadi, adapun dampak siklus air untuk makhluk hidup itu contohnya di manusia itu ya, dapat membantu keperluan rumah tangga, kemudian perindustrian dan juga pertanian. Nah, selain dari pengaruh siklus air terhadap makhluk hidup dan peristiwanya, kegiatan manusia juga dapat mempengaruhi siklus air. Contohnya seperti yang kalian lihat di sini gambarnya. Gambarnya apa anak-anak? Kayu. Ya, gambarnya ini adalah pohon yang ditebang secara liar, yaitu penebangan hutan secara liar. Nah, ini dapat mempengaruhi siklus air. Kan dampaknya ini juga sangat berbahaya, bisa mendapatkan bencana banjir. Kemudian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan juga dapat menyebabkan dampak yang sangat buruk, yaitu banjir. Lalu penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan juga tidak baik pada tumbuhan. Kemudian ini adalah pembuangan gas-gas beracun oleh perindustrian. Dan yang terakhir ini adalah gambar daerah pembangunan perkotaan. Seperti yang kalian lihat, ini kan hutan-hutannya tidak ada. Jadi itu sangat berpengaruh sekali untuk siklus air. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh sederhana proses siklus air, yang dimana ini adalah klip, kemudian nanti disiram air hangat. Anggap saja air hangat itu adalah air laut yang disinari oleh matahari. Nah, jadi seperti yang kalian lihat, ini adalah air laut yang disinari oleh matahari sehingga menyebabkan evaporasi, kemudian kondensasi, lalu terjadilah presipitasi. Ini adalah proses sederhana dari siklus air. Kemudian nanti Ibu akan menjelaskan tentang contoh penyerapan air. Nah, ini adalah contoh dari infiltrasi ya. Ini adalah tumbuhan yang kita anggap saja air yang Ibu siram ini adalah air hujan. Jadi, air hujan turun membasahi permukaan bumi. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah air hujan yang menyerap ke dalam tanah. Itu disebut dengan infiltrasi. Namun, apabila curah hujan ini terlalu banyak sehingga menyebabkan air tidak dapat meresap terlalu banyak air. Jadi, dampaknya bisa menyebabkan banjir. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Di sini kalian ingin bertanya? Oh, kalau tidak ada, berarti kalian sudah paham ya? Paham, Bu. Ya, bagus kalau seperti itu. Nah, di sini kalian akan bentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang. Nah, coba kalian hitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu adalah kelompok-kelompok kalian. Jadi tugas kalian di sini ialah kalian membuat gambar skema siklus air.
Jangan lupa kasih nama kelompoknya di belakangnya ya. Baik, Bu. Ya. Nanti setelah selesai kalian presentasikan hasil dari gambarnya. Perwakilan 1 orang aja ya ke depan. Siap. Baik, Bu, siap. Ya. Silakan kerjakan. Sudah, Bu. Oh, sudah selesai. Silakan. Iya, Bu. Silakan maju. Baik, Bu. Perwakilannya ya. Gambar ini tentang siklus air yang dimana ada evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Oh, bagus sekali gambarannya, skemanya ya. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Tepuk tangannya teman-teman. Nah, tadi kan presentasi dari temannya. Sekarang di sini ada yang bisa menyimpulkan hasil pelajaran kita tadi? Ada, Bu. Ya, silakan maju Nadia. Siklus air terjadi berulang-ulang kali. Terima kasih, silakan duduk. Tepuk tangannya anak-anak. Nah, sekarang Ibu memiliki tugas. Kalian kerjakan ya. Ini jangan lupa diisi dengan benar dan tepat. Jangan lupa kasih namanya di sini ya. Nih. Nah, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oh, kalau begitu kumpulkan. Wah, hasilnya baik-baik semua ya. Iya, Bu. Nah, besok Ibu bagikan soalnya, hasilnya ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kalian menjawab soal di halaman 14. Tapi itu dikerjakan di rumah saja ya, anak-anak. Baik, Bu. Nah, itu bagian kerjasama dengan orang tua. Nah, Ibu di sini memiliki lagu. Kalian dengarkan dulu ya. Nah, penguapan air itu evaporasi, menjadi awan itu kondensasi, air jatuh ke bumi itu presipitasi, air menyerap itu infiltrasi. Nah, sekarang kalian coba ya. 1, 2, 3. Penguapan air itu evaporasi, menjadi awan itu kondensasi, air jatuh ke bumi itu presipitasi, air menyerap itu infiltrasi. Yeay, tepuk tangan semuanya. Bagaimana hari ini pelajarannya anak-anak? Menyenangkan? Menyenangkan. Bagus. Nah, kalau begitu, minggu depan kalian pelajari tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Iya, Bu. Ya. Kalian jangan lupa belajar di rumah ya. Baik, Bu. Tingkatkan lagi prestasinya. Baik, Bu. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum